Satu berisi air sabun yang sudah kehitaman, dan satu lagi penuh cucian basah siap dibilas. Tangannya yang mungil dan kasar karena deterjen terus bergerak, memeras sehelai demi sehelai pakaian milik Bu Jumirah, tetangganya yang memesan jasa cuci. Antar jemput seminggu sekali. Lastini bukan perempuan yang menyerah pada keadaan. Di usia 24 tahun, ia sudah terbiasa dengan cucuran keringat sejak fajar. Wajahnya masih menyimpan kecantikan alamiah, kulit kuning langsat, mata teduh, hidung kecil, sedikit mancung. Tapi lelah telah menggurat di bawah matanya. Ia tidak pernah benar-benar tidur nyenyak, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Pagi itu ia mengenakan daster batik warna pudar, rambutnya digulung dan dijepit seadanya. Di sampingnya, motor tua milik suaminya sudah ia kemasi dengan kresek-kresek, cucian kering yang hendak diantar ke pelanggan berikutnya nanti siang. Setelah selesai dengan cucian Bu Jumirah, masih ada 2 rumah lagi yang harus ia urus sebelum sore. Tangannya tenggelam di dalam air sabun. Ia mengucek, memeras, lalu mengucek lagi. Tapi tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan. Dunia seperti berputar. Desahnya pelan, tangannya melepas cucian. Ia menelan ludah, lalu buru-buru berdiri, berjalan ke arah kamar mandi yang berdempetan langsung dengan dapur. Sesampainya di sana, ia membungkuk dan memuntahkan cairan bening bercampur asam ke dalam kloset. Jongkok. Tak ada makanan yang keluar, hanya rasa mual yang menyesakkan dada, menyakitkan tenggorokan. Beberapa helaan napas kemudian, ia terduduk di lantai kamar mandi. Punggungnya bersandar ke dinding lembab, pandangannya kabur, perutnya berdenyut ringan. Apa aku masuk angin, kali? Ya, gumamnya lemah. Ia memejamkan mata sebentar, mengusap pelipis, lalu beranjak pelan menuju rak plastik tempat menyimpan minyak kayu putih. Ia mengoleskannya ke perut, leher, dan dada. Bau hangat khas kayu putih meresap ke hidung, sedikit, membantu meredakan rasa tak nyaman itu. Tak lama, ia berdiri lagi, meski kakinya masih terasa dingin. Tak bisa terlalu lama beristirahat, hari masih panjang, dan cucian belum selesai. Kembali ke tempat semula, ia berjongkok lagi. Air sabun yang tadinya hangat kini sudah mulai dingin, tapi ia tak mengeluh. Tangannya kembali bekerja. Dalam diam, pikirannya melayang pada suaminya Ruhyat. Sudah seminggu ini pria itu makin jarang pulang tepat waktu. Pulang pun, dalam keadaan mabuk, baju berantakan, bau alkohol menyengat. Kadang tidur di lantai begitu saja, tak sempat mandi. Tak jarang, Lastini harus membersihkan muntahan dari ruang tengah sambil menahan tangis. Tapi pagi ini, seperti biasa, ia tak membahas itu. Ia tak pernah melawan. Ia hanya ingin rumah kecil mereka tetap utuh, setidaknya tidak ada teriakan atau piring pecah seperti rumah tetangga sebelah. Ia percaya, segala hal bisa dihadapi asal sabar. Bukankah itu yang ibunya ajarkan dulu, sebelum ia menikah dan pindah ke kota bersama Ruhyat? Hujan mulai turun pelan. Di luar, suara air menetes dari talang bocor. Di dalam, suara kain yang diperas dan dibentangkan memenuhi udara. Wangi sabun, bau tanah basah, dan sisa aroma muntah bercampur menjadi satu. Di sela-sela keheningan, Lastini sempat menatap ke arah jam dinding. Sudah pukul 9, ia harus segera bilas, lalu keringkan cucian, agar bisa diantar sebelum pukul 2 siang. Perutnya kembali terasa aneh, seperti ditarik dari dalam. Tapi ia tahan. Ia tahu, jika terlalu banyak mengeluh, tidak akan ada yang peduli. Suaminya, bahkan dalam keadaan sadar pun, tidak banyak bicara padanya. Sesekali, ia menatap layar, ponselnya, tidak ada pesan masuk, tidak ada kabar. Hanya notifikasi tagihan dan promo dari aplikasi belanja. Ia mematikan layar, meletakkannya kembali di atas kulkas mini yang sudah penyok di bagian sudut. Saat itu, angin masuk dari celah pintu belakang, yang sedikit terbuka, membawa hawa dingin, menusuk kulitnya yang basah karena air cucian. Ia bergidik sebentar, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan lebih cepat. Dingin bisa dikalahkan, pikirnya. Yang penting uang untuk bayar kontrakan minggu depan bisa terkumpul. Ia mengingat kembali janji Ruhyat tempo hari, soal pekerjaan baru yang katanya lebih menjanjikan. Tapi sampai hari ini, tak ada perubahan. Justru dia makin sering keluar malam, makin sulit diajak bicara.
Baju terakhir ia peras dengan tenaga sisa. Tangan-tangannya mulai kebas, buku jarinya memerah. Tapi begitu pekerjaan selesai, ia berdiri, menepuk-nepuk kakinya yang kesemutan, lalu menyeka keringat dari pelipis. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang muncul bukan karena bahagia, tapi karena berhasil melewati satu pekerjaan hari ini. Ia menyalakan kompor kecil untuk merebus air. Niatnya ingin membuat teh manis hangat, sekadar menenangkan tubuh yang mulai menggigil. Tapi saat air mendidih dan uap mulai naik, perutnya kembali mual. Ia buru-buru menutup kompor, lalu masuk kamar mandi untuk kedua kalinya pagi itu. Dan sekali lagi, ia muntah, kosong, asam, pedih di kerongkongan. Saat ia bangkit dan menatap cermin kecil di atas wastafel, ia melihat matanya sendiri. Matanya menyimpan pertanyaan yang belum berani ia jawab. Ada apa dengan tubuhku? Tapi pagi itu, Lastini tidak mencari jawaban. Ia hanya menggosok gigi, mencuci muka, dan kembali ke cucian. Hari belum selesai, dan hidup belum memberi kesempatan untuk sekadar merebahkan diri. Hari itu, hujan turun deras sejak siang. Air membasahi halaman rumah petak tempat Lastini tinggal, mengalir melewati celah-celah tanah yang sudah membentuk parit kecil ke arah belakang rumah. Bau tanah basah dan sabun cucian masih menggantung di udara. Lastini duduk di atas lantai ruang tengah sambil memijat betisnya yang pegal. Sudah 5 rumah ia datangi hari itu untuk mengantar dan menjemput cucian. Motornya sempat mogok di tengah jalan karena busi yang basah. Tubuhnya basah kuyup, tapi ia tidak mengeluh. Daster ganti yang dikenakannya sekarang sudah mulai kering, dan rambutnya digulung rapi ke belakang. Di dapur wajan sudah panas. Tumis kangkung dan telur dadar sederhana ia siapkan dengan bumbu seadanya. Nasi sudah matang dari sore. Ia tahu Ruhyat suka makan malam setelah mandi, meski akhir-akhir ini jarang mandi sepulang kerja. Jarum jam sudah melewati angka 7, lalu 8. Azan Isya terdengar dari musala kecil di ujung gang. Suaranya samar karena tertutup oleh derasnya hujan yang belum juga reda. Lastini menyeka tangannya di kain lap, lalu meraih ponsel yang tergeletak di atas kulkas mini. Tidak ada pesan, tidak ada tanda-tanda bahwa suaminya akan pulang malam ini. Tapi ia belum mau panik. Mungkin lembur. Atau berteduh di suatu tempat karena motornya kehujanan. Meski di hatinya rasa cemas mulai tumbuh pelan-pelan, ia duduk di atas tikar tipis di ruang tengah, memeluk lutut, memandangi piring makan yang sudah ia siapkan di atas meja kecil. Ada 2 piring, 2 sendok, 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk Ruhyat. Dan seperti beberapa malam terakhir, hanya 1 yang akan dipakai. Di luar rumah, hanya suara hujan. Di dalam rumah, hanya detik jam dinding yang terus berdetak. Sementara itu di sudut kampung yang lain, lampu-lampu warung remang-remang menyala malu-malu di balik tirai plastik yang basah oleh hujan. Asap rokok menggantung di udara. Gelas-gelas berisi tuak lokal berderet di atas meja kayu yang permukaannya lengket. Bau alkohol bercampur dengan aroma amis ikan asin yang digoreng setengah matang oleh pemilik warung. Di pojokan 3 pria duduk sambil tertawa keras. Salah satunya adalah Ruhyat. Usianya 29 tahun, tapi wajahnya tampak lebih tua malam itu. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, dan bajunya basah setengah kering. Ia sudah menenggak 3 gelas arak sejak 1 jam lalu, dan kini sedang menggoyang-goyangkan gelas keempat di tangannya sambil bersandar di dinding. Hidup begini aja udah cukup, bro. Ngapain mikirin rumah, mikirin bini, katanya dengan suara berat, setengah tertawa. Sapurti, teman kerjanya, menatapnya dari seberang meja. Pria itu lebih tenang, meski ia juga sedang memegang botol bir murah. Kamu nggak pulang, Ruhyat? Nanti istri kamu nyariin, katanya. Suaranya pelan tapi tegas. Gua nggak peduli, balas Ruhyat sambil mengangkat bahu. Enak di sini, mabok sepuasnya. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh, nggak ada yang cerewet. Gua kerja juga buat diri gue, bukan buat dia. Sapurti hanya menghela napas. Ia tahu Ruhyat punya banyak masalah, tapi dia juga tahu Lastini bukan perempuan yang pantas diperlakukan seperti itu. Beberapa kali dia melihat Lastini mengantar bekal ke proyek, atau menyambut suaminya dengan wajah cerah saat jam pulang tiba. Perempuan itu terlalu sabar, mungkin terlalu cinta. Ruhyat tertawa lagi.
Lalu matanya melayang ke arah pintu warung yang tertutup tirai. Hujan masih deras, tapi ia tak berniat pulang. Ada duit dikit, ya nikmatin. Hidup cuma sekali, katanya lagi, lalu menenggak isi gelasnya sampai habis. Sementara itu, di rumah nasi mulai mengeras. Sayur kangkung sudah layu, minyak dari telur dadar menggumpal di pinggir piring. Lastini masih duduk di tempat yang sama. Matanya memandang kosong ke arah pintu, seperti berharap detik berikutnya ada suara motor berhenti di depan rumah. Tapi yang datang hanya angin dan sunyi. Ia meraih ponsel sekali lagi. Masih tidak ada pesan. Ia membuka aplikasi perpesanan, mengetik sesuatu lalu menghapusnya. Lalu mengetik lagi, "Aku masak mas, pulang ya." Tapi ia ragu menekan tombol kirim. Pesan itu terlihat terlalu sederhana, terlalu naif. Akhirnya, ia biarkan saja tak terkirim. Ia berdiri perlahan, membereskan 2 piring di atas meja. Hanya 1 yang digunakan. Ia makan sedikit tadi, sekadar agar tidak pingsan. Tapi makanan itu pun terasa hambar. Ia menyimpannya kembali ke tudung saji, lalu mematikan lampu dapur. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Hujan mulai reda. Ia masuk kamar, menggulung tubuh di atas kasur tipis. Tapi ia tidak langsung tidur. Matanya menatap langit-langit. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Pikirannya melayang pada sesuatu yang tak bisa ia pahami. Rasa, mual yang muncul sejak pagi, perut yang terasa aneh, tubuh yang tiba-tiba lemas. Tapi malam itu, ia terlalu letih untuk menganalisis apapun. Sebelum matanya terpejam, ia hanya sempat berdoa dalam hati. Semoga Ruhyat pulang, semoga esok lebih ringan. Tapi malam itu terlalu panjang untuk doa sederhana. Dan rumah mereka tetap sunyi hingga fajar. Pagi itu, langit tampak muram, awan kelabu menggantung rendah seolah ikut menyimpan rahasia yang berat. Burung-burung pun enggan berkicau. Di rumah kontrakan kecil itu, Lastini baru saja selesai mengepel lantai. Tangannya yang kasar karena deterjen memeras kain pel terakhir sebelum ia duduk di anak tangga depan rumah. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Ia menunggu semalaman. Suara motor yang biasa ia tunggu-tunggu tak kunjung datang hingga fajar mulai mereka. Hatinya campur aduk antara marah, cemas, dan lelah. Tapi seperti biasa, ia menahan semuanya sendiri. Ketika jam menunjuk angka 7:15, suara motor tua terdengar dari ujung gang. Lastini menegakkan punggungnya. Jantungnya berdetak lebih cepat, berharap bukan Ruhyat, dan pada saat yang sama, berharap itu memang dia, dan benar. Motor bebek usang itu berhenti di depan rumah mereka. Di atasnya, Ruhyat duduk dengan tubuh limbung. Jaketnya separuh terbuka, rambutnya awut-awutan dan matanya merah. Ia bahkan nyaris tidak mematikan mesin motor dengan benar sebelum memaksa tubuhnya turun, berjalan gontai ke arah pintu. Lastini berdiri, matanya terbelalak. "Astagfirullah mas." Bisiknya pelan, napasnya tercekat saat bau menyengat menusuk. Hidungnya Ruhyat bau alkohol. Tapi bukan hanya itu, ada aroma muntahan yang mengering di kerah bajunya. Kemejanya kusut, bercak tanah dan sisa muntah melekat di bagian depan. Sepatunya hilang sebelah dan ia berjalan seperti orang setengah sadar. "Mas, dari mana aja?" tanya Lastini hati-hati, menahan emosi yang sudah nyaris tumpah. Alih-alih menjawab, Ruhyat justru menatapnya tajam. Matanya berat dan lelah tapi tetap menyimpan amarah yang aneh. Ia mendengus sambil melempar jaketnya ke lantai. "Jangan mulai pagi-pagi Lastini," gerutunya. Namun Lastini tak mendengarkan. Ia memundurkan tubuhnya pelan, menutup hidung. Bau tubuh Ruhyat benar-benar membuat perutnya bergejolak. Dan seketika itu juga, ia berlari ke kamar mandi. Suara muntahnya menggema dari balik pintu. Perutnya terasa kosong, namun ia terus memuntahkan air, seperti ada sesuatu yang tak mau keluar. Sepenuhnya, tubuhnya menggigil. Telapak tangannya dingin. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ruhyat berjalan terseok ke kamar, tapi sebelum ia bisa duduk, terdengar suara istri yang kembali mual dari kamar mandi. Dengan langkah cepat dan penuh emosi, ia menghampiri pintu kamar mandi dan membukanya kasar. "Gua pulang, malah lo muntah. Jijik lo ngeliat gue," bentaknya, suaranya berat dan bergema.
Lastini masih jongkok di depan kloset, tak sanggup menjawab. Tubuhnya lemas, Ruhyat melangkah masuk dan tanpa aba-aba, tangannya melayang, menampar pipi Lastini dengan keras. Suara tamparan itu menggema dalam ruang sempit. Kepala Lastini terpelanting ke samping, punggungnya membentur dinding kamar mandi. Ia jatuh terduduk terengah. Seketika rasa sakit menjalar dari perut ke punggung bawah. "Mas," bisiknya lemah, "perutku." Ia memegangi perutnya yang mulai kram. Keringat dingin bercucuran di dahinya, dan nafasnya mulai tercekat. Rasa sakit itu berbeda dari sekadar mual biasa. Ada sesuatu yang menusuk dari dalam, seperti dijepit dari dua arah. Ruhyat hanya berdiri diam, masih terengah-engah, baru menyadari bahwa istrinya sedang kesakitan sungguhan. "Mas, tolong, aku sakit." Suara Lastini mulai bergetar. Ruhyat tak menjawab, tapi wajahnya mulai berubah. Mungkin rasa takut, mungkin hanya rasa jengah. Ia berbalik dan berjalan ke ruang depan, tapi Lastini sudah mencoba berdiri dengan sisa tenaga, mengambil ponselnya, dan menghubungi puskesmas terdekat. Setelah itu, ia menyiapkan diri sebisanya dan berjalan dengan tubuh gemetar menuju motor miliknya. Dengan tubuh yang masih terasa nyeri, ia paksa tangannya memutar kunci. Jalanan masih basah dan motor itu tersendat beberapa kali, tapi ia tidak peduli. Ia harus tahu apa yang terjadi pada tubuhnya. Ia harus pastikan tidak ada yang salah. Di puskesmas sederhana yang letaknya hanya 15 menit dari rumah kontrakan, Lastini langsung diterima oleh perawat yang kebetulan mengenalnya. Ia dibaringkan dan diperiksa. Beberapa menit kemudian, seorang bidan muda datang menghampiri dengan senyum tipis dan mata yang hangat. "Bu Lastini, selamat ya, ibu sedang hamil muda. Perkiraan usia kandungan sekitar 5-6 minggu." Lastini terdiam. Hatinya campur aduk, antara bahagia, syok, dan rasa takut yang menyesak. "Rasa kram itu," kata bidan, "bisa jadi akibat kelelahan dan tekanan. Ia disarankan banyak istirahat dan menghindari stres berat. Jangan banyak angkat berat dulu ya Bu. Dan kalau bisa, usahakan lingkungan ibu tenang dan mendukung," kata sang bidan halus. Lastini mengangguk pelan, tapi matanya mulai berkaca. Ia menatap langit-langit ruangan periksa yang putih dan dingin itu. Ada kehidupan kecil dalam tubuhnya. Ada harapan baru. Tapi bagaimana bisa ia jaga benih itu, kalau bahkan dirinya sendiri tidak punya tempat yang aman? Ia pulang dengan motor yang sama, perlahan dan hati-hati. Hujan telah reda tapi jalan masih licin. Di dalam hatinya, ada doa lirih yang tumbuh di antara luka dan kecewa. Ia belum tahu bagaimana menyampaikan kabar ini pada Ruhyat. Tapi satu hal, pasti, ia akan melindungi anak ini, sebisa yang ia mampu. Mentari pagi menyusup lembut dari sela-sela ventilasi dapur saat Lastini membuka matanya. Ia masih terbaring lelah di kasur tipisnya, namun ada satu hal yang membuat hari ini terasa berbeda. Sebuah senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang belum sempat ia tunjukkan kemarin. Tangannya meraba perutnya pelan, seperti menyapa sesuatu yang belum nampak, tapi nyata. "Anakku," bisiknya, "kita akan baik-baik saja ya." Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah seperti biasa, menyapu, mengepel, lalu menjemur cucian milik tetangganya yang masih basah dari semalam, Lastini duduk di ruang tamu sambil memandangi layar ponselnya. Sudah lebih dari 12 jam sejak Ruhyat terakhir kali online. Foto profilnya masih yang lama, gambar botol bir dengan tulisan "santuy sampai mampus." Pukul 10 pagi, dia memberanikan diri mengirim pesan singkat. "Mas, nanti malam pulang. Awal ya. Aku ada kejutan buat kamu." Ia menambahkan emoji senyum kecil. Hatinya sedikit gugup, tapi juga bersemangat. Ia membayangkan bagaimana wajah Ruhyat saat mendengar kabar ini. Mungkin suaminya akan terkejut, tapi lalu memeluknya dan berkata, "Akhirnya aku jadi bapak juga." Bayangan itu membuat hatinya hangat, namun harapan tinggal harapan. Pesan itu tak kunjung dibaca. Centang 2 tidak pernah biru. Bahkan hingga sore menjelang malam, layar ponselnya tetap sepi. Lastini menunggu di ruang tamu dengan makanan yang sudah ia siapkan sejak maghrib.
oseng tempe, sayur bening bayam, dan telur dadar favorit Ruhyat. Ia menata meja makan dengan hati-hati, meletakkan 2 piring bersih dan gelas berisi teh manis. Tapi waktu terus berjalan. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Teh manis itu sudah dingin, makanan pun mengering. Lalat mulai berputar-putar di atas nasi yang mengepul sejak 2 jam lalu. Lastini duduk sendiri di meja makan, memandangi pintu depan yang tak kunjung terbuka. Air. Matanya jatuh tanpa suara. Di tempat lain di sebuah kontrakan yang sempit dan penuh asap rokok, Ruhyat tertawa terbahak-bahak bersama 2 temannya. Sebuah ponsel diletakkan di atas tikar, menampilkan layar aplikasi judi online yang berkedip-kedip dengan suara notifikasi kemenangan. Dapat, teriaknya. Lihat, 200.000 cuy. Sapurti, yang duduk di sebelahnya, meraih botol bir dan meneguknya. Tapi semalam kalah 1 juta Yat, lo cuma nutup luka pakai plester. Biarin aja, jawab Ruhyat. Gue yakin malam ini hoki gue balik. Ia tertawa lagi, matanya merah, wajahnya penuh gairah palsu dari alkohol dan khayalan kemenangan. Ia bahkan tak sadar ponselnya terus bergetar pelan di saku. Pesan dari istrinya tak dibaca, tak dipedulikan. Keesokan harinya matahari telah naik tinggi ketika Ruhyat akhirnya pulang. Pakaian kerjanya kusut, matanya sayu dan langkahnya malas. Ia membuka pintu dengan kasar dan menjatuhkan tubuh ke kursi plastik di sudut ruang tamu. Lastini muncul dari dapur dengan langkah hati-hati. Senyumnya pelan, namun tulus. Mas, udah pulang ya? Mau mandi dulu atau makan? Ruhyat hanya mengangguk singkat, lalu melempar sepatunya tanpa peduli. Wajahnya muram, moodnya buruk, dan kantongnya kosong. Kekalahan semalam masih menempel, seperti noda di pikirannya. Lastini menarik napas dalam-dalam. Ini saatnya. Dia duduk di sebelah Ruhyat, tapi menjaga jarak. Tangannya saling menggenggam di atas pangkuan. Mas, katanya pelan, aku kemarin ke puskesmas. Ruhyat melirik, malas. Terus dokternya bilang, aku hamil, diam. Beberapa detik berlalu tanpa reaksi. Lalu Ruhyat mendengus. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah dapur, membuka kulkas kecil mereka yang kosong. Tak ada yang ia cari, hanya ingin menghindari ucapan itu. Hamil? Katanya pelan tapi tajam. Sekarang? Lastini mengangguk mencoba tersenyum. Iya mas, ini anugerah. Kita dikasih rezeki. Ruhyat membalikkan badan. Wajahnya menegang, matanya menyempit. Anugerah? Suaranya mulai naik. Lo pikir punya anak itu kayak dapet undian? Ini malah bikin susah hidup gue makin jadi. Mas. Suara Lastini mulai gemetar. Anak ini kan darah daging kita. Dia bukan kesalahan. Ruhyat menepuk dahinya kasar, lalu menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Ia mengacak rambutnya sendiri, marah bukan karena berita kehamilan itu saja, tapi karena hidupnya yang berantakan, utang, tekanan, dan kebodohannya sendiri. Gue belum kelar mikirin utang, belum kelar cari. Kerjaan tetap, lu malah nambahin beban, katanya penuh tuduhan. Lu mikir gak sih? Lastini menunduk. Kedua tangannya mencengkeram ujung dasternya. Tapi ia tidak menangis. Tidak kali ini. Aku kerja, mas. Aku bantu juga, jawabnya lirih. Kerja? Cuci baju orang? Dapat berapa? Lo pikir cukup buat biaya anak, sekolah, makan, susu? Ruhyat membentak, berdiri dengan tangan mengepal. Seketika ruangan itu jadi senyap. Hanya suara kipas angin yang berdecit pelan di sudut. Cahaya pagi yang tadinya hangat kini terasa suram dan dingin. Lastini berdiri perlahan, tubuhnya masih lelah. Aku cuma pengen kita jadi keluarga yang baik, mas. Walau susah, asal bareng, kita bisa lewatin. Ruhyat menatapnya tajam, tapi tak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan masuk ke kamar, menutup pintu keras-keras. Lastini berdiri sendiri di ruang tamu. Perutnya belum membesar, tapi ia tahu di dalam sana ada nyawa yang harus ia lindungi. Ia menatap pintu kamar tertutup itu, lalu kembali duduk. Kali ini, tanpa senyum. Di pangkuannya, ia usap perlahan perutnya sendiri. Kita cuma punya ibu ya nak, tapi itu cukup. Sudah sepekan ini wajah Ruhyat lebih muram dari biasanya.
Tatapannya kosong, langkahnya berat, dan suaranya nyaris tak keluar. Ia pulang tak tentu waktu, bangun siang, tidur tak nyenyak. Setiap kali ponselnya bergetar, bahunya menegang. Setiap dering telepon seperti bom waktu yang tak tahu kapan meledak. Di rumah Lastini bisa merasakan perubahan itu tapi memilih untuk diam. Setelah kabar kehamilannya ditanggapi dingin, ia tahu tak banyak yang bisa ia harapkan dari suaminya. Saat ini, ia tetap menyiapkan makan, tetap mencuci cucian tetangga, dan tetap menyapa Ruhyat tiap pagi meski kadang hanya dibalas dengan gumaman tak jelas. Sementara itu, di sisi lain, Ruhyat seperti hidup dalam dua dunia. Di luar ia masih berlagak santai saat nongkrong sebentar di warung kopi pinggir jalan. Tapi di dalam pikirannya, suara tagihan terus menghantui. 6 juta. Angka itu terus berputar-putar di kepala, seolah dipahat dengan besi panas. Uang itu awalnya, ia pinjam dari 3 aplikasi pinjaman online sekaligus. Jumlahnya kecil-kecil, hanya 1 juta, 2 juta. Tapi bunganya melompat seperti harimau. Setiap hari ada potongan, setiap minggu denda. Ia pikir, gue bisa nutup ini pakai hasil menang judi. Sekali dapat jackpot, lunas semua. Nyatanya, tak satu pun taruhan yang membuahkan hasil. Di layar aplikasinya angka terus merah. Taruhan bola, slot, angka hoki, semua seperti lubang gelap yang menelan uangnya tanpa sisa. Kini, para admin pinjaman online itu mulai gencar. Setiap hari ada pesan masuk. Yah, Ruhyat, segera lakukan pembayaran. Kami sudah menunggu itikat baik. Hutang Anda tertunggak. Jika tidak dibayar dalam 24 jam, data Anda akan kami sebar. Kami akan menghubungi semua kontak di ponsel Anda jika Anda tidak menyelesaikan ini. Ponsel Ruhyat tak pernah benar-benar diam. Dari pagi sampai tengah malam, ada saja nomor tak dikenal yang menghubungi. Kadang, ia tak berani menjawab. Kadang, ia malah membentak. Tapi itu tak menghentikan arus tekanan yang terus datang, seperti ombak tak pernah surut. Puncaknya suatu sore, ia sedang duduk di depan kontrakan sambil merokok. Pikirannya kacau. Tak ada uang, kerjaan proyek harian sedang sepi, dan dompetnya kosong. Ponselnya kembali bergetar. Nomor tak dikenal, ia angkat. Ruhyat ya? Suara di ujung telepon dingin. Kami dari bagian penagihan aplikasi dana cepat. Anda masih belum melunasi pinjaman rang 1,1 ribu beserta bunga. Kami beri waktu 12 jam. Jika tidak, kami akan sebar data Anda. Kami tahu alamat Anda, tempat kerja, Anda bahkan istri Anda. Kami bisa kirim kurir lapangan. Klik telepon ditutup, darah Ruhyat berdesir. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur meski sore itu tak panas. Istri, gumamnya. Dadanya sesak, bukan karena takut Lastini tahu, tapi karena egonya tak terima ada orang luar yang ikut mengancam-ancam hidupnya. Dunia seperti mempermalukannya. Pria seperti dia seharusnya bisa mengendalikan hidup sendiri. Tapi kini, ia bahkan tak bisa mengendalikan ponselnya. Ia masuk ke rumah dengan langkah berat. Di dalam Lastini sedang menjemur handuk kecil dan beberapa pakaian bayi bekas pemberian tetangganya. Ia mencoba mencicil perlengkapan, meski usia kandungannya masih sangat muda. Mau makan, Mas? Tanyanya, pelan saat melihat Ruhyat masuk. Ruhyat hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia langsung ke kamar membanting tubuh ke atas kasur, dan menatap langit-langit yang penuh bekas tambalan. Otaknya bekerja cepat tapi tak menghasilkan apa-apa. Ia pikir, gua butuh uang cepat. Tapi dari mana? Ia tak bisa pinjam dari teman, semua. Sudah bosan dengar alasan. Keluarga? Sudah putus kontak sejak lama. Lastini? Jangankan pinjaman, uang belanja saja sudah dipotong tiap minggu. Satu-satunya yang tersisa adalah menekan, meminta, memaksa, kalau perlu. Pikirannya mulai keruh, kegelapan menyusup cepat. Ia teringat uang kecil milik Lastini yang biasa disimpan di toples plastik di dapur. Uang sisa antar jemput cucian. Beberapa lembar ribuan, kadang 10 ribuan. Dan sekali waktu ada 50 ribu. Ruhyat duduk tegak. Matanya mulai berubah. Di luar Lastini sedang menyapu halaman. Angin sore bertiup ringan, menggoyang kain-kain di jemuran. Ia tampak tenang, tak tahu badai apa yang mulai tumbuh di dalam rumah. Malam itu Ruhyat kembali gelisah.
Ponselnya diletakkan dalam posisi silent. Ia tak sanggup dengar suara dering lagi. Tapi meskipun sunyi, pikirannya tetap bising. Ia berjalan, mondar-mandir di ruang tamu sambil menyalakan rokok satu demi satu. Asap mengepul, memenuhi ruang sempit. Lastini hanya bisa melihat dari dapur, tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, sesuatu sedang tidak beres. Tapi seperti biasa, ia memilih diam. Ia belajar bahwa kata-kata seringkali membuat segalanya lebih buruk. Namun kali ini, ia tak tahu bahwa badai sedang menunggunya. Dan Ruhyat, yang terlalu dikuasai rasa takut dan marah, sedang mencari cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, meski harus mengorbankan orang lain. Pagi itu matahari belum tinggi ketika Lastini berdiri di depan cermin, merapikan kerudungnya. Raut wajahnya masih pucat, kantung matanya menggantung. Tapi ada secercah semangat kecil di sorot matanya. Hari ini ia berniat ke puskesmas lagi. Sudah 3 hari ia muntah hebat, bahkan air putih pun tak bisa bertahan di perut. Ia mulai khawatir, takut kandungannya terganggu. Perlahan, ia melipat surat rujukan yang didapat 2 hari lalu, memasukkannya ke tas kecil, lalu mengecek dompet. Uang 100 ribuan terselip rapi. Uang itu bukan milik siapa-siapa. Hasil jerih payahnya sendiri. Dari cucian baju tetangga, antar jemput galon, dan sisa uang dapur yang ia sisihkan sedikit demi sedikit. Ia tahu, kalau harus menunggu Ruhyat memberi, mungkin ia keburu tumbang. Di ruang depan, Ruhyat masih duduk melamun. Ponsel di tangannya terus ia buka tutup. Wajahnya gelisah seperti orang dikejar bayangan sendiri. Ia tak berangkat kerja hari ini. Entah karena memang tak ada panggilan proyek, atau memang tak punya tenaga lagi untuk pura-pura kuat. Begitu melihat Lastini hendak keluar, rapi dan harum dengan bau bedak bayi, mata Ruhyat menyipit. Ia merasa tak senang, seolah istrinya masih bisa senang-senang sementara dirinya di bawah tekanan terus-menerus. "Mau kemana kamu?" tanyanya datar. Suara serak karena rokok. "Ke puskesmas, Mas. Aku udah 3 hari muntah terus. Takut kenapa-kenapa sama bayi," jawab Lastini pelan, berusaha bersikap biasa. Ruhyat tak menjawab, tapi pandangannya mengarah ke tas kecil yang dijinjing Lastini. "Ada uang ya?" tanyanya tiba-tiba. Lastini kaget. Ia tak suka arah pertanyaan itu, namun ia tetap berusaha tenang. "Ada. Ini uang buat periksa kandungan. Kan kemarin aku udah bilang, buat gua aja, gua butuh sekarang." Lastini mematung. "Mas, ini buat periksa, aku makin lemes." Namun Ruhyat sudah berdiri. Suaranya meninggi. "Gua bilang gua butuh. Mau anak lo mati?" "Hah? Aku cuma mau periksa, Mas. Aku udah tahan-tahan sakit perut 3 hari. Ini uang hasil keringat aku sendiri." "Gue suami lo." Dan tiba-tiba, suara tamparan keras menggema di dalam rumah kecil itu. Lastini terhuyung, hampir terjatuh ke tembok. Tapi belum sempat ia menstabilkan tubuh, Ruhyat menarik tas dari tangannya dan mendorongnya hingga jatuh ke lantai. "Jangan ambil, Mas. Itu buat bug." Satu tendangan menghantam perutnya. Lastini menjerit, tubuhnya meringkuk. Napasnya tercekat, sakit, terlalu sakit. Tapi Ruhyat tidak berhenti. Dalam kepanikan dan luapan emosi, ia menghujani tubuh istrinya dengan pukulan dan bentakan. Seolah semua kemarahan, kegagalan, dan rasa tidak berguna yang ia pendam berminggu-minggu, tumpah ruah ke satu titik. Tubuh perempuan yang dulu ia nikahi dengan janji menjaga. "Gara-gara lo, gue jadi begini," katanya sambil membanting tas kecil ke dinding. "Lo bawa sial." Namun detik berikutnya ia terdiam. Lastini tak lagi bergerak. Mulutnya sedikit terbuka, wajahnya pucat, darah mengalir dari sudut bibir. Dan dari bawah rok panjangnya, darah juga mulai merembes ke lantai. "Lasti," panggil Ruhyat panik. "Astaga, bangun dong, gak usah lebay ah." Ia mengguncang tubuh istrinya. Tapi Lastini tetap diam. Tak ada napas, tak ada respons. Hanya tubuh dingin yang perlahan mulai kehilangan warna. Kali ini, Ruhyat benar-benar gemetar. "Ya Allah, gue nggak sengaja," gumamnya, seperti orang linglung. Ia mundur, menabrak dinding, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tapi air mata tak keluar. Yang ada hanya jantung berdentam seperti jenderang perang. Suasana sunyi, terlalu sunyi.
Bahkan cicak di dinding pun seolah tak berani bersuara. Detik berlalu. Menit berganti, tapi Ruhyat tak bergerak. Sampai kemudian suara notifikasi dari ponselnya kembali menyala. Kali ini dari salah satu aplikasi pinjaman. Kami akan menyebar data Anda ke seluruh kontak dalam 3 jam. Ruhyat mencengkeram ponsel itu dan melemparnya ke lantai. Layar retak. Tapi itu tidak menghapus ancaman, dan di sanalah ia sadar. Ia tak hanya membunuh istri dan anaknya, tapi juga masa depannya sendiri. Namun ketakutan akan ditangkap, rasa malu, dan dorongan insting untuk menyelamatkan diri muncul lebih kuat. Ia memandangi tubuh Lastini yang kini sudah mulai kaku. Kemudian, pikirannya mulai mencari cara. Ia tahu ada satu tempat di belakang rumah. Lubang bekas galian sepiteng yang belum selesai ditutup sejak lama. Dulu hendak diperbaiki, tapi dana tak cukup. Tanpa pikir panjang, Ruhyat menyeret tubuh Lastini ke belakang dengan napas memburu dan langkah tergesa. Ia sempat tersandung, tangannya kotor oleh lumpur, tapi ia tak peduli. Sesampainya di lubang, ia menjatuhkan tubuh istrinya dengan kasar. Bunyi tubuh menghantam dasar tanah begitu menyakitkan, tapi bagi Ruhyat yang hatinya sudah beku, semua hanya gema sunyi. Ia kemudian mengambil sak semen sisa dari bawah kolong dapur. Ia tuang ke ember, dicampur air, diaduk asal. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mulai menuangkan adukan semen ke dalam lubang, menutup tubuh istrinya perlahan-lahan. Selama proses itu ia tak bersuara, hanya terengah dan menunduk, terus menunduk, seperti tak ingin melihat apa yang telah ia lakukan. Begitu lubang itu penuh, ia ambil sekop kecil dan merapikannya. Satu demi satu tanah basah ditumpuk, dipadatkan, hingga tak lagi terlihat bekas manusia di dalamnya. Saat semuanya selesai, Ruhyat terduduk di samping galian. Tangan dan bajunya kotor, kakinya lemas. Di atas tanah itu, hanya tersisa satu sandal Lastini yang tertinggal. Ia buang ke selokan. Malam menjelang, dan untuk pertama kalinya sejak ia mengenal dunia judi dan mabuk, Ruhyat benar-benar sunyi. Tapi, itu bukan sunyi yang damai. Itu sunyi yang berisi dosa, yang kelak akan datang menagih. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Ruhyat kembali merasa hampa. Rasa cemas yang terus menggerogoti dirinya sudah menjadi teman setiap detiknya. Malam tidak lagi memberi ketenangan. Sebaliknya, ia menjadi saksi bisu dari sebuah pelarian yang semakin membuatnya terperosok. Usai mengecor tubuh Lastini di lubang, sepinteng, ada semacam lega yang aneh menghampirinya. Sebuah rasa yang datang begitu cepat dan berbahaya. Kegelisahan yang mendera seakan sedikit terobati, meski hanya sementara. Dengan perasaan yang berat, ia merogoh saku dan menemukan sejumlah uang yang tersisa dari dompet istrinya. Itu adalah uang yang sudah seharusnya digunakan untuk kehidupan rumah tangga mereka. Tetapi kini, uang itu menjadi milik Ruhyat, entah dengan cara yang bagaimana. Dengan mata yang kosong, ia menatap uang tersebut. Itu bukan uang untuk kebahagiaan, itu uang untuk menutupi segala kesalahan. Ia tahu, uang itu tidak akan pernah membawa kedamaian. Sambil mengabaikan suara kecil di dalam dirinya yang terus memperingatkan, Ruhyat meneguk minuman keras dengan terburu-buru. 1 gelas, 2 gelas, hingga akhirnya ia mabuk. Alkohol seolah menghapus kesadarannya, membuat pikirannya menjadi kabur, membawa dia ke dalam dunia yang penuh kegilaan, di mana hanya ada dorongan untuk melupakan. Tapi bukan lupa yang ia dapatkan. Malam itu, bahkan mabuk pun tidak bisa menutup kenyataan. Pukul 2 dini hari, Ruhyat pulang dari warung tempat ia biasa mabuk. Jalanan tampak sunyi, kecuali suara langkah kakinya yang terhuyung-huyung mengikuti irama mabuk yang sudah menguasainya. Saat mendekati rumah, ia berhenti. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasa. Langit malam tampak hitam pekat, namun ada bayang-bayang bergerak di sudut mata Ruhyat. Awalnya ia menganggapnya sebagai efek samping dari alkohol yang membuat penglihatannya kabur. Tetapi kemudian, bayang-bayang itu semakin jelas, semakin mendekat. Ruhyat berhenti, napasnya terhenti sejenak. Siapa itu? Bisiknya dalam hati. Ia menoleh ke kiri ke kanan, namun tak ada siapa-siapa. Hanya gelap yang menunggu.
Ketakutan mulai merayap, namun ia coba menepisnya. Cuma perasaan doang, pasti, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun saat ia melangkah lagi menuju pintu rumah, ia merasakan sesuatu yang sangat tidak biasa. Ada bau busuk yang tiba-tiba memenuhi udara. Bau itu sangat tajam, seperti bau busuk daging yang membusuk. Ia menghirupnya dalam-dalam. Matanya terbuka, lebar. Itu bukan bau sampah. Itu bau yang lebih mengerikan. Bau yang membuat tenggorokannya tercekat. Ruhyat berbalik badan, dan saat itu, bayangan sosok kuntilanak putih melintas begitu cepat di depan matanya. Sejenak ia hampir terjatuh karena kaget. Apa itu? Pikirnya panik. Namun bayangan kuntilanak itu sudah menghilang secepatnya, membuatnya merasa bingung dan ketakutan. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya, tapi ia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Ia terburu-buru masuk ke rumah, menutup pintu dengan kencang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar begitu cepat. Namun malam itu, ketenangan yang ia harapkan tidak kunjung datang. Semakin lama ia berbaring di ranjang, semakin banyak suara-suara aneh yang terdengar. Suara-suara seperti langkah kaki yang tidak tampak wujudnya, suara ketukan di dinding, dan suara wanita menangis. Ruhyat menutup telinganya dengan tangan, berharap semuanya akan berhenti. Tetapi suara itu semakin keras, semakin mendekat. Di tengah kebingungannya, ia kembali teringat wajah Lastini. Wajah itu, yang dulunya penuh senyum, kini hanya tinggal kenangan. Wajah yang kini tak mungkin kembali lagi. Ruhyat merinding. Tiba-tiba ia merasa dirinya semakin terperosok, semakin dihantui oleh perasaan bersalah yang tidak bisa ia lari. Hari demi hari berlalu, dan setiap malam, gangguan itu semakin buruk. Bayangan putih itu kembali datang setiap kali ia sendirian. Suara tawa aneh terdengar seperti datang dari sudut-sudut gelap rumahnya. Makin lama, bau busuk yang datang bersamaan dengan bayangan itu semakin kuat, membuat perutnya mual. Ruhyat mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Ia menjadi takut keluar malam. Setiap suara apapun yang datang dari luar membuatnya gemetar. Ia bahkan mulai merasa ada tangan yang menyentuhnya, lembut namun dingin, seperti sentuhan dari dunia lain. Tidak jarang ia terbangun tengah malam, terengah-engah, dengan wajah pucat pasi. Salah satu malam, ketika ia berjalan keluar untuk membeli rokok, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Ketika ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Namun saat ia melangkah kembali, ada suara langkah kaki yang mengikuti. Suara itu semakin mendekat, semakin cepat. Hati Ruhyat semakin panik. Ia berlari terburu-buru menuju pintu rumah. Di belakangnya, suara itu semakin mendekat. Tanpa ia sadari, ia jatuh terduduk di depan pintu rumah, meringis ketakutan. Tidak, tidak mungkin. Jangan, teriaknya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan di saat itulah ia melihatnya, bayangan putih yang melayang, berlumuran darah, dengan rambut panjang terurai. Itu adalah wajah Lastini. Wajah yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi sosok yang mengerikan. Bibirnya tersenyum, namun senyum itu adalah senyum yang penuh dengan dendam. Mas, kenapa? Kamu membunuhku. Kenapa aku salah apa? Bisik suara yang begitu pelan namun terdengar jelas di telinga Ruhyat. Seketika itu juga, tubuh Ruhyat bergemetar hebat. Keringat membasahi wajahnya, tubuhnya terasa dingin, namun jantungnya berdebar begitu kencang. Lastini? Ia berbisik. Gemetar sosok kuntilanak itu mendekat semakin cepat, bau busuk semakin menyengat. Ruhyat hanya bisa memandangnya, tak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu sosok kuntilanak itu menghilang, hanya meninggalkan udara dingin yang membekukan tulang. Setiap malam, Ruhyat tak lagi bisa tidur nyenyak. Arwah Lastini terus mengunjunginya, dalam bentuk kuntilanak yang menakutkan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti sebuah kejaran. Bayangan itu tak akan pernah lepas dari dirinya. Ketakutan semakin menguasainya. Satu-satunya yang ia inginkan adalah melarikan diri. Namun ia tahu, tak ada tempat yang aman. Arwah Lastini sudah mengejarnya.
Beberapa minggu telah berlalu sejak Ibu Lastini, Siti, terakhir kali mendengar kabar dari anak dan menantunya. Setiap malam ia tidak bisa tidur nyenyak, memikirkan keadaan putrinya yang tak kunjung menghubunginya. Terakhir kali mereka berbicara, Lastini mengatakan bahwa dia baik-baik saja, meskipun suara putrinya terdengar cemas, seperti ada yang disembunyikan. Siti mencoba untuk berpikir positif. Mungkin Lastini sedang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, atau mungkin saja sedang menjaga kandungannya yang baru diketahui. Namun, semakin lama, rasa khawatir itu semakin menumpuk dalam hatinya. Mengingat bahwa rumah Lastini dan Ruhyat tidak terlalu jauh, Siti memutuskan untuk mengunjungi mereka. Hari itu, cuaca cerah tetapi hati Siti terasa berat. Ia mengenakan jilbab sederhana dan pakaian seadanya, bergegas menuju rumah menantunya. Jalanan yang ia lewati tampak biasa saja, namun pikiran di dalam kepalanya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa sejak beberapa minggu terakhir, tak ada kabar dari mereka? Apakah semuanya baik-baik saja? Sesampainya di depan rumah Ruhyat dan Lastini, Siti berdiri sejenak. Rumah itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara tawa atau obrolan hangat yang terdengar dari dalam. Siti mengetuk pintu dengan pelan, merasa agak ragu. Tetapi, ia tahu ini adalah keputusan yang tepat. Tidak ada salahnya untuk memastikan keadaan anaknya, meskipun ia tahu betul bahwa Lastini tak suka diganggu saat sedang sibuk. Pintu terbuka, dan Ruhyat muncul dengan langkah yang sedikit terhuyung. Wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang tidak tidur semalam. Matanya sembab, dan ada lingkaran hitam yang menandakan kurang tidur. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Rambutnya yang tadinya rapi kini acak-acakan, dan bajunya terlihat kumal, seolah baru saja dipakai tanpa dicuci. Siti terkesiap melihat penampilan menantunya yang jauh berbeda. "Ruhyat, kamu kenapa? Kok terlihat seperti orang yang enggak tidur beberapa hari?" tanyanya dengan khawatir, mengamatinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Wajahnya penuh rasa prihatin. Ruhyat hanya tersenyum kecut, meskipun senyumnya tidak mencapai mata. Ia tampak nggak terlalu senang dengan kedatangan ibu mertuanya. Ibu, nggak perlu khawatir. Saya cuma capek aja banyak kerjaan," jawabnya pelan, suara serak akibat kelelahan. Siti menatapnya dengan seksama, tidak yakin dengan jawaban yang diberikan Ruhyat. Ia merasa ada yang aneh. Wajah menantunya terlihat lebih tua, lebih lelah dari sebelumnya. Ada sesuatu yang terasa tidak beres, tapi ia mencoba menenangkan hatinya. "Tapi, Lastini mana? Aku sudah lama nggak dengar kabar darinya. Kenapa nggak ada berita dari dia? Apa dia baik-baik saja?" Siti menoleh ke sekitar, mencari keberadaan putrinya. Namun, rumah itu tampak sepi. Tidak ada suara dari dalam, hanya suasana yang terasa sunyi dan menekan. Ruhyat terdiam sejenak. Pandangannya kosong, dan ia menghela napas panjang. Dengan cepat, ia melangkah mundur sedikit dan menutup pintu di belakangnya dengan kasar, membatasi ruang gerak Siti. Lastini. Oh, dia baik-baik saja. Hanya saja, dia lagi nggak bisa diganggu sekarang. Jawabnya terburu-buru. Suara serak itu terdengar semakin aneh. Siti merasa ada yang tidak beres. Matanya mulai menyelidik, mencermati setiap gerak-gerik Ruhyat yang semakin tampak gelisah. "Maksudnya nggak bisa diganggu? Kok aneh sekali? Kan biasanya Lastini selalu mau berbicara dengan ibunya," kata Siti, sedikit kecewa dengan sikap menantunya. "Sudah ibu, jangan terlalu banyak tanya. Dia lagi istirahat, nggak enak badan. Lagian, ibu datang ke sini nggak pakai kabar, jadi nggak enak kalau ganggu dia sekarang," jawab Ruhyat. Matanya yang sedikit melirik ke dalam rumah membuat Siti semakin curiga. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap Ruhyat yang semakin tertekan itu. Siti mencoba tidak terlalu memaksakan diri. Ia merasakan ada ketegangan yang tak biasa, seakan ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari dirinya. Namun, hati seorang ibu tak bisa dibohongi. Siti mulai merasa tidak nyaman, dan di dalam hatinya timbul firasat buruk. Mengapa Lastini tidak keluar untuk menemui ibunya? Bukankah itu tidak biasa? Ia terdiam sejenak, mengamati Ruhyat yang tampaknya semakin gugup.
Ruhyat, kamu jujur sama ibu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Lastini tidak mau bicara denganku? Aku hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Ruhyat menatap Siti dengan tatapan tajam yang tak biasa. Wajahnya berubah tegang, seolah-olah perkataan Siti mengusik rasa tenangnya. Ibu, sudah, jangan tanya-tanya lagi. Lastini baik-baik saja, tapi dia nggak mau diganggu. Itu saja, ujar Ruhyat. Nada suaranya mulai keras, hampir seperti mengusir. Siti terkejut dengan sikap Ruhyat yang tiba-tiba berubah. Ia merasa ada yang tidak beres. Seperti ada sesuatu yang gelap sedang menyelimuti rumah ini. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan begitu saja. Namun, Siti berusaha menahan rasa curiganya. Ruhyat, kalau ada yang tidak beres lebih baik ibu tahu. Lastini adalah anakku. Aku berhak tahu keadaan dia. Ruhyat semakin gelisah. Ia menoleh sekali lagi ke dalam rumah, seolah mencari alasan untuk menutup percakapan ini. Sudahlah ibu, kalau nggak ada keperluan penting lebih baik pulang saja. Lastini benar-benar nggak bisa diganggu sekarang, katanya dengan suara yang semakin meninggi. Siti merasa ada yang mengganjal. Rasa curiganya semakin tajam, namun ia tahu sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertanya lebih jauh. Baiklah Ruhyat, tapi ibu harap kamu jujur sama aku. Kalau ada yang salah, aku akan bantu, kata Siti dengan suara lembut, meski hatinya diliputi rasa khawatir. Ruhyat hanya mengangguk singkat dan dengan cepat menutup pintu di depan ibu mertuanya. Siti berdiri di depan rumah itu beberapa saat, merasakan hawa yang semakin berat menggelayuti dirinya. Ada sesuatu yang tidak beres, namun ia memutuskan untuk tidak melanjutkan perdebatan, setidaknya untuk saat ini. Ketika ia berbalik pergi, langkahnya terasa berat. Rasa curiganya semakin mendalam. Ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang mungkin sudah terlambat untuk diselesaikan. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan udara malam mengisi ruang rumah dengan ketenangan yang tegang. Ruhyat, yang seharian telah menghabiskan waktunya dengan berbagai kegiatan yang menyibukkan pikirannya, kini terbaring di kasur dengan tubuh yang tidak pernah benar-benar merasa istirahat. Matanya terbuka lebar, memandang langit-langit yang penuh dengan bayangan samar. Ada sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan, sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Seminggu terakhir setiap malam selalu terasa begitu berat, seakan ada tangan tak terlihat yang menariknya, menyeretnya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Setiap malam, bayangan itu datang lebih dekat, menghantuinya. Tapi kali ini, malam itu berbeda. Ada rasa yang lebih menakutkan, lebih nyata. Seperti sesuatu yang menunggu di balik kegelapan. Ruhyat menggeliat di kasur, mencoba mengusir perasaan cemas yang semakin membengkak di dalam dada. Ia mencoba menutup matanya, berpura-pura tidur. Namun, seolah-olah ada suara-suara yang tidak dapat ia dengar dengan jelas. Seperti bisikan halus yang memanggil namanya. Tiba-tiba, tubuhnya terbangun dengan sendirinya, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Ia merasa ada sesuatu yang menarik tubuhnya, begitu kuat, sehingga ia tidak bisa melawan. Rasanya seperti ada tangan yang memegang pergelangan tangannya, menariknya dengan kasar dari tempat tidur. Tolong! Ruhyat berteriak dalam hati, namun suara itu tidak keluar. Bibirnya terasa kaku, lidahnya seakan membeku. Tubuhnya terhempas keras dari tempat tidur, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak tampak. Tanpa bisa menghindar, tubuhnya terjatuh ke lantai, terjungkal dan terpelanting ke samping. Suasana kamar yang semula tenang itu seketika berubah menjadi hampa, hanya suara napas terengah-engah yang memenuhi ruang. Ruhyat mencoba meronta, berusaha bangkit dari lantai. Tapi tubuhnya terasa sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan setiap gerakan yang ia lakukan. Tiba-tiba, tubuhnya seperti terseret oleh sesuatu yang tak terlihat, dipaksa untuk bangkit dan bergerak menuju pintu kamar. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah bumi menahan setiap langkah yang ia ambil. Dalam keadaan yang setengah sadar, Ruhyat merasakan tubuhnya ditarik keluar dari rumah, melewati halaman belakang yang gelap gulita, menuju tempat yang lebih menyeramkan. Ia merasakan dingin yang luar biasa, dingin yang menusuk tulang, yang membuatnya
menggigil hebat. Jantungnya berdegup kencang, menciptakan ketegangan yang membuat napasnya semakin terengah. Semakin jauh ia ditarik, semakin ia merasa seperti ada kekuatan yang membekapnya, menjeratnya dalam kegelapan yang mengerikan. Lalu, dia melihatnya. Di tengah kegelapan yang pekat, ada sosok yang berdiri di sana. Sosok itu tampak kabur pada awalnya, namun seiring dengan kedekatannya, sosok itu mulai terlihat jelas. Wajah yang pernah dikenalnya, wajah yang dulu selalu dia cintai, Lastini. Namun, sosok di hadapannya sekarang sangat berbeda. Rambutnya yang biasa terurai kini tergerai acak-acakan, basah oleh darah yang mengalir dari kulitnya yang tergores. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun ada sesuatu yang mengerikan yang tampak di sana, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sebelumnya yaitu sosok kuntilanak Lastini berdiri di hadapannya, tubuhnya berlumuran darah yang membeku, mata yang kosong memandangnya dengan tatapan kosong namun penuh dengan dendam. Suasana sekitar terasa semakin mencekam, seolah segala sesuatu di sekitar mereka menghilang, hanya ada dirinya dan sosok itu. Ruhyat ingin lari, ingin berteriak, tetapi tubuhnya seakan-akan dipaku di tempatnya. Ia tak bisa bergerak, hanya bisa melihat sosok Lastini yang kini berdiri tegak di hadapannya. Dalam diam, Lastini melangkah maju, langkahnya begitu berat namun penuh dengan kekuatan yang tak terduga. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah, menciptakan bau busuk yang sangat menyengat. Apa yang kamu inginkan, Lastini? Ruhyat berusaha berkata, namun suaranya terdengar serak, seolah terperangkap di dalam tenggorokannya. Ia merasa tubuhnya semakin lemas, semakin terjebak dalam ketakutan yang tak bisa ia kontrol. Lastini tidak menjawab, ia hanya terus maju, wajahnya yang pucat semakin terlihat menakutkan. Tangan Lastini yang penuh dengan darah mengangkat tubuh Ruhyat dengan kekuatan yang tak masuk akal, membawanya ke depan sebuah lubang besar. Lubang itu terletak di tengah-tengah tanah yang sudah dipersiapkan dengan rapi, seperti sebuah perangkap yang menunggu untuk menelan apapun yang datang mendekat. Ruhyat berusaha melawan, meronta sekuat tenaga, tetapi tubuhnya seperti terkunci. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Semua tenaga yang dimilikinya terasa lenyap, dan yang tersisa hanya ketakutan yang begitu mencekam. Ia merasakan tangan dingin Lastini yang mengangkat tubuhnya dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, kemudian mendekatkannya ke pinggir lubang sepinteng yang begitu dalam, seakan menunggu untuk menelan dirinya. Lastini, aku minta maaf. Aku salah. Ruhyat berteriak, suaranya penuh penyesalan. Namun Lastini hanya diam, tidak ada respons dari sosok kuntilanak itu. Hanya ada kesunyian yang mencekam, yang membuat setiap detik terasa begitu panjang. Kemudian, tanpa peringatan, Lastini mengangkat tubuh Ruhyat dengan lebih kuat. Dengan satu dorongan yang sangat keras, Ruhyat terjatuh ke tanah, tubuhnya terhuyung ke bawah dengan cepat, seperti jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Ia merasakan tanah yang lembab dan keras menabraknya, tubuhnya terbanting dengan keras. Dalam kegelapan, hanya ada suara napas terengah-engah yang memenuhi udara, dan bau busuk yang semakin terasa. Tanpa bisa melihat apa-apa, Ruhyat hanya bisa mendengar suara geraman halus, seperti bisikan di telinganya, yang datang dari jauh, tapi sangat nyata. Dan suara itu berulang-ulang, seperti menggema dalam ruang kosong yang memerangkapnya. Lastini, sosok yang pernah ia hancurkan, kini menjadi penuntut dalam kegelapan yang tak dapat ia hindari. Ruhyat masih hidup dalam bayang-bayang sosok kuntilanak, istrinya Lastini yang menagih dosanya. Sementara itu di sisi lain, sudah 3 bulan sejak ibu Lastini mendengar kabar terakhir tentang anak perempuannya. 3 bulan yang penuh dengan kebingungan dan kecemasan yang terus menghantuinya setiap hari. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan yang berat, seperti ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tak bisa menjelaskan apa itu. Malam-malam panjangnya selalu dihiasi dengan mimpi-mimpi buruk yang datang begitu mengganggu, mimpi yang seolah menjadi pertanda. Dalam mimpinya, selalu ada bayangan Lastini yang berjalan sendirian di tengah kegelapan. Wajahnya tampak pucat dan penuh luka. Suara tangisan yang memecah keheningan malam membuat hatinya serasa diremas. Ibu Lastini tidak bisa mengabaikan mimpi-mimpi itu.
Setiap kali terbangun, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang membuat hatinya terasa semakin kosong dan sepi. Ia sudah berusaha menunggu, berharap bahwa suatu saat anaknya akan datang kembali. Namun tidak ada kabar sama sekali. Bahkan meskipun sudah berulang kali mencoba menghubungi Lastini melalui telepon, tidak ada yang menjawab. Begitu pula dengan Rohyat, menantunya. Tidak ada kabar. Semua yang ia tahu hanyalah kesunyian yang terus mengganggu jiwa seorang ibu. 3 bulan yang sunyi, 3 bulan yang penuh dengan kegelisahan. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain merasakan ketidakpastian itu semakin menyelubungi dirinya. Bahkan orang-orang di kampung mulai bertanya-tanya kemana hilangnya Lastini dan Rohyat. Beberapa kali, Ibu Lastini mencoba mencari jawaban dari tetangga dan teman-teman anaknya, tetapi tak ada yang bisa memberi jawaban pasti. Suatu hari, ketika kegelisahan itu hampir membuatnya tidak bisa tidur, Ibu Lastini memutuskan untuk pergi ke rumah seorang kiai yang terkenal bijaksana di desa mereka. Kiai itu dikenal memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia biasa. Ibu Lastini, yang sudah putus asa, merasa bahwa hanya kiai itu yang mungkin bisa memberinya jawaban. Sesampainya di rumah kiai, Ibu Lastini duduk dengan penuh harap di depan kiai yang sudah lanjut usia itu. Kiai itu memandangnya dengan mata yang tajam, seperti bisa membaca isi hatinya. Setelah beberapa saat diam, kiai itu berkata dengan suara pelan, "Apa yang kau cari, Ibu? Apakah kau ingin tahu apa yang terjadi dengan anakmu?" Ibu Lastini menunduk, wajahnya semulai berkaca-kaca. "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Lastini. Sudah 3 bulan saya tidak mendengar kabar darinya. Saya sudah coba mencari tapi tak ada yang tahu. Saya hanya ingin tahu, Kiai. Apakah anak saya baik-baik saja?" Kiai itu mengangguk pelan, lalu memejamkan matanya. Ia sejenak terdiam, seolah-olah sedang merasakan sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Beberapa detik berlalu, dan Ibu Lastini merasa seperti waktu berhenti. Kiai itu akhirnya membuka matanya dan menatap Ibu Lastini dengan tatapan yang dalam. "Anakmu Lastini, dia sudah meninggal," kata Kiai itu dengan suara yang rendah dan berat. Ibu Lastini terkejut, tubuhnya gemetar. Apa yang kau katakan, Kiai?" Suaranya hampir tak terdengar, tetapi isi hatinya begitu penuh dengan rasa tidak percaya. "Meninggal? Tapi bagaimana mungkin?" Kiai itu menghela napas. "Anakmu mati dengan cara yang sangat tragis. Tubuhnya dicor di dalam lubang yang dalam, di tempat yang terlupakan. Hanya karena orang yang sangat dekat dengannya, yang dia cintai yang telah mengkhianatinya." Ibu Lastini menutup mulutnya dengan tangan, perasaan cemas dan takut bercampur aduk. Semua kecurigaan dan mimpi buruk yang ia alami kini terjawab dengan cara yang sangat mengerikan. Ia merasa tubuhnya seakan kehilangan kekuatan, dan dunia di sekelilingnya mulai terasa berputar. "Di mana tubuhnya? Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" Suara Ibu Lastini terdengar penuh permohonan. Kiai itu memandangnya dengan lembut. Tubuhnya terkubur di belakang rumah yang sudah lama tak terpakai, sebuah bekas galian sepiteng yang kini tertutup tanah. "Jika kau ingin memberi anakmu kedamaian, kau harus pergi ke sana dan menguburnya dengan layak." Dengan hati yang penuh kepedihan dan kehilangan, Ibu Lastini meninggalkan rumah Kiai itu. Pikiran dan perasaannya bercampur aduk. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya hatinya. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan anaknya. Tetapi setidaknya ia bisa memberikan penghormatan terakhir yang pantas untuk anaknya. Malam itu, Ibu Lastini pergi ke rumah Lastini. Begitu ia sampai di halaman belakang, ia bisa merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Semua terasa begitu sunyi, seperti ada sesuatu yang menunggu di sana. Langkahnya yang pelan membawa dirinya ke tempat yang ditunjukkan oleh Kiai, sebuah lubang sepiteng yang telah lama ditinggalkan. Dengan hati yang berat, Ibu Lastini mulai menggali tanah di sekitar lubang tersebut. Setiap cangkul yang ia ayunkan terasa begitu berat, seakan bumi menahan setiap langkahnya. Tanah yang keras dan lembab membuatnya semakin sulit untuk menggali. Namun ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa hanya dengan cara inilah ia bisa memberikan anaknya penghormatan terakhir. Saat akhirnya tanah itu mulai terbuka,
sebuah bau busuk yang sangat menyengat menyeruak ke udara. Ibu Lastini menahan napasnya, mencoba mengabaikan bau yang begitu mengganggu. Perlahan, ia menggali lebih dalam, hingga akhirnya ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dalam lubang itu, terkubur dengan tidak rapi, terbaring tubuh anaknya yang sudah membusuk. Darah yang mengering masih tampak di tubuhnya, dan wajahnya yang dulu cantik kini tampak sangat mengerikan. Hati Ibu Lastini hancur melihat kondisi anaknya yang tidak layak dikuburkan seperti itu. Dengan air mata yang mengalir deras, Ibu Lastini memeluk tubuh anaknya yang sudah kaku. Ia mencium keningnya dengan penuh kasih, meskipun semuanya telah terlambat. "Maafkan ibu anakku. Ibu akan memberi kamu tempat yang layak, tempat yang pantas." Ia lalu mulai menguburkan tubuh Lastini dengan penuh kehormatan, menggali lebih dalam dan menutupinya dengan tanah yang rapi. Dalam hati, ia berdoa agar arwah anaknya mendapatkan kedamaian, dan ia berharap bahwa, meskipun terlambat, ia bisa memberikan Lastini sebuah akhir yang lebih baik. Ketika tanah itu akhirnya tertutup rapat, Ibu Lastini berdiri sejenak, menatap makam anaknya yang baru saja ia buat. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih ringan di dalam dirinya, meskipun rasa kehilangan itu tetap menghantuinya. Namun, ia tahu bahwa anaknya kini sudah mendapatkan kedamaian yang seharusnya dia dapatkan sejak lama. Malam itu, setelah Ibu Lastini menguburkan anaknya dengan layak, ia duduk sendiri di depan makam yang baru saja ia buat. Angin malam berbisik lembut di sekitarnya, membawa rasa sepi yang mendalam. Tak ada lagi suara tawa atau tangisan dari rumah Lastini yang dulu penuh dengan kehidupan. Semua telah berubah. Anak perempuannya yang dulu selalu ceria, yang begitu penuh harapan dan cinta, kini hanya tinggal kenangan. Namun di lubang hati Ibu Lastini, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesedihan, sebuah keinginan untuk melihat keadilan ditegakkan. Sementara itu, di tempat yang jauh, Ruhyat, yang selama ini melarikan diri dari kenyataan, mulai merasakan dampak dari tindakannya. Beberapa hari setelah jasad Lastini ditemukan, dia mulai diganggu oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap malam, ia dihantui bayangan-bayangan aneh. Sosok Lastini yang terbungkus darah dan luka. Wajahnya tampak mengerikan, menatap Ruhyat dengan mata penuh kebencian. Ruhyat semakin terpuruk dalam rasa takut yang menggerogoti dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari, sesuatu yang telah ia lakukan dan kini kembali menuntut balas. Setiap langkahnya seakan dipenuhi dengan ketakutan yang semakin mendalam. Ia mencoba lari dari bayang-bayang itu, tetapi semakin ia berlari, semakin kuat pula Lastini mengikutinya. Beberapa detik berlalu tanpa reaksi. Lalu Ruhyat mendengus. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah dapur, membuka kulkas kecil mereka yang kosong. Tak ada yang ia cari, hanya ingin menghindari ucapan itu. "Hamil?" katanya pelan tapi tajam. "Sekarang?" Lastini mengangguk mencoba tersenyum. "Iya mas, ini anugerah. Kita dikasih rezeki." Ruhyat membalikkan badan. Wajahnya menegang, matanya menyempit. "Anugerah?" Suaranya mulai naik. "Lo pikir punya anak itu kayak dapet undian? Ini malah bikin susah hidup gue makin jadi. Mas." Suara Lastini mulai gemetar. "Anak ini kan darah daging kita. Dia bukan kesalahan." Ruhyat menepuk dahinya kasar, lalu menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Ia mengacak rambutnya sendiri, marah bukan karena berita kehamilan itu saja, tapi karena hidupnya yang berantakan, utang, tekanan, dan kebodohannya sendiri. "Gua belum kelar mikirin utang, belum kelar cari kerjaan tetap, lu malah nambahin beban," katanya penuh tuduhan. "Lu mikir gak sih?" Lastini menunduk, kedua tangannya mencengkeram ujung dasternya. Tapi ia tidak menangis. "Tidak kali ini. Aku kerja, mas. Aku bantu juga," jawabnya lirih. "Kerja? Cuci baju orang? Dapat berapa? Lo pikir cukup buat biaya anak, sekolah, makan, susu?" Ruhyat membentak, berdiri dengan tangan mengepal. Seketika ruangan itu jadi senyap. Hanya suara kipas angin yang berdecit pelan di sudut.
Cahaya pagi yang tadinya hangat kini terasa suram dan dingin. Lastini berdiri perlahan, tubuhnya masih lelah. Aku cuma pengen kita jadi keluarga yang baik, Mas. Walau susah, asal bareng, kita bisa lewatin. Ruhyat menatapnya tajam, tapi tak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan masuk ke kamar, menutup pintu keras-keras. Lastini berdiri sendiri di ruang tamu. Perutnya belum membesar, tapi ia tahu di dalam sana ada nyawa yang harus ia lindungi. Ia menatap pintu kamar tertutup itu, lalu kembali duduk. Kali ini, tanpa senyum. Di pangkuannya, ia usap perlahan perutnya sendiri. Kita cuma punya ibu ya, Nak. Tapi itu cukup. Sudah sepekan ini wajah Ruhyat lebih muram dari biasanya. Tatapannya kosong, langkahnya berat, dan suaranya nyaris tak keluar. Ia pulang tak tentu waktu, bangun siang, tidur tak nyenyak. Setiap kali ponselnya bergetar, bahunya menegang. Setiap dering telepon seperti bom waktu yang tak tahu kapan meledak. Di rumah Lastini bisa merasakan perubahan itu tapi memilih untuk diam. Setelah kabar kehamilannya ditanggapi dingin, ia tahu tak banyak yang bisa ia harapkan dari suaminya. Saat ini, ia tetap menyiapkan makan, tetap mencuci cucian tetangga, dan tetap menyapa Ruhyat tiap pagi meski kadang hanya dibalas dengan gumaman tak jelas. Sementara itu, di sisi lain, Ruhyat seperti hidup dalam dua dunia. Di luar ia masih berlagak santai saat nongkrong sebentar di warung kopi pinggir jalan. Tapi di dalam pikirannya, suara tagihan terus menghantui. 6 juta. Angka itu terus berputar-putar di kepala, seolah dipahat dengan besi panas. Uang itu awalnya, ia pinjam dari 3 aplikasi pinjaman online sekaligus. Jumlahnya kecil-kecil, hanya 1 juta, 2 juta. Tapi bunganya melompat seperti harimau. Setiap hari ada potongan, setiap minggu denda. Ia pikir, gue bisa nutup ini pakai hasil menang judi. Sekali dapat jackpot, lunas semua. Nyatanya, tak satu pun taruhan yang membuahkan hasil. Di layar aplikasinya angka terus merah. Taruhan bola, slot, angka hoki, semua seperti lubang gelap yang menelan uangnya tanpa sisa. Kini, para admin pinjaman online itu mulai gencar. Setiap hari ada pesan masuk. Yah, Ruhyat, segera lakukan pembayaran. Kami sudah menunggu itikat baik. Hutang Anda tertunggak. Jika tidak dibayar dalam 24 jam, data Anda akan kami sebar. Kami akan menghubungi semua kontak di ponsel Anda jika Anda tidak menyelesaikan ini. Ponsel Ruhyat tak pernah benar-benar diam. Dari pagi sampai tengah malam, ada saja nomor tak dikenal yang menghubungi. Kadang, ia tak berani menjawab. Kadang, ia malah membentak. Tapi itu tak menghentikan arus tekanan yang terus datang, seperti ombak tak pernah surut. Puncaknya suatu sore, ia sedang duduk di depan kontrakan sambil merokok. Pikirannya kacau. Tak ada uang, kerjaan proyek harian sedang sepi, dan dompetnya kosong. Ponselnya kembali bergetar. Nomor tak dikenal, ia angkat. Ruhyat ya? Suara di ujung telepon dingin. Kami dari bagian penagihan aplikasi dana cepat. Anda masih belum melunasi pinjaman rang 1,1 ribu beserta bunga. Kami beri waktu 12 jam. Jika tidak, kami akan sebar data Anda. Kami tahu alamat Anda, tempat kerja, Anda bahkan istri Anda. Kami bisa kirim kurir lapangan. Klik telepon ditutup, darah Ruhyat berdesir. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur meski sore itu tak panas. Istri, gumamnya. Dadanya sesak, bukan karena takut Lastini tahu, tapi karena egonya tak terima ada orang luar yang ikut mengancam-ancam hidupnya. Dunia seperti mempermalukannya. Pria seperti dia seharusnya bisa mengendalikan hidup sendiri. Tapi kini, ia bahkan tak bisa mengendalikan ponselnya. Amanat yang dapat diambil dari cerita ini adalah tentang konsekuensi dari tindakan yang tidak adil dan kejam, serta betapa pentingnya kejujuran dan kasih sayang dalam hubungan antara suami dan istri. Cerita ini mengajarkan bahwa segala perbuatan, baik atau buruk, akan selalu ada akibatnya, meskipun kadang butuh waktu untuk menuntut keadilan. Dalam kisah Lastini dan Ruhyat, kita melihat bagaimana sebuah kesalahan besar yang dilakukan dengan penuh kebencian dan ketamakan dapat menghancurkan bukan hanya satu nyawa, tetapi juga kehidupan orang lain yang terhubung dengannya. Tindakan Ruhyat yang tidak pernah menghargai istri,
mencampakkan cinta, dan terjerumus dalam kebiasaan buruknya, membawa kehancuran yang tidak hanya menimpa dirinya, tetapi juga membuatnya terjerat oleh rasa takut dan penyesalan yang tak terhindarkan. Sementara itu, Lastini, meskipun akhirnya kehilangan hidupnya dengan cara yang tragis, menunjukkan bagaimana kasih sayang yang tulus dan pengorbanan seorang ibu tak pernah mati, bahkan setelah kematian. Dendam yang menyelimuti arwahnya bukanlah sekadar untuk balas dendam, tetapi lebih sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ketidakadilan harus dibayar dengan cara yang adil, meskipun harus melalui jalan yang penuh penderitaan. Arwah Lastini, yang tak pernah membiarkan keburukan menenggelamkan kebaikan, akhirnya mendapatkan kedamaian setelah keadilan ditegakkan, meskipun melalui cara yang tragis dan menakutkan. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang kita ambil memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Kebaikan akan selalu meninggalkan jejak positif, sedangkan kejahatan akan membawa kehancuran. Bahkan, jika seseorang berusaha menghindari akibat perbuatannya, pada akhirnya kebenaran dan keadilan akan menemukan jalannya.